Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer dengan dosen pengampu Bapak Irfandi, SPD MSI. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novita Nabila dengan NIM 4191121008. Nah, adapun topik yang akan kita bahas ialah analisis situasi, ruang lingkup permasalahan, dan idealita penggunaan. Baik, yang pertama kita akan ke pendahuluan terlebih dahulu sebelum ke materi pokok. Nah, di sini dapat kita baca bersama bahwa perkembangan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran. Dalam pembelajaran berbantuan komputer, pembelajar berhadapan dengan dan berinteraksi secara langsung dengan komputer. Interaksi antara komputer dengan pembelajar terjadi secara individu dan kelompok. Komputer dapat membangkitkan perhatian pembelajar dan meningkatkan partisipasinya dalam pembelajaran. Nah, pada abad 21 dikenal sebagai abad globalisasi dan teknologi informasi. Informasi menjadi salah satu sumber daya yang penting dan merupakan faktor penentu dari kompetisi global. Keterbukaan mendorong mengalirnya teknologi baru dari negeri maju. Di dalam proses ini, peranan pendidikan sangat menentukan karena pendidikan mendorong terjadinya alih teknologi, adaptasi teknologi, maupun penyebarannya. Sehingga pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer sangatlah penting. Ini merupakan hal yang termasuk urgent di dalam pembelajaran abad 21. Baik, di sini kita memasuki tujuan dan manfaat, di mana dalam penyampaian yang akan saya sampaikan, bahwa kita harus mencapai tujuan, yaitu mengetahui situasi pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer pada saat ini. Kemudian mengetahui ruang lingkup permasalahan pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer pada saat ini. Dan yang ketiga, mengetahui idealita penggunaan model pembelajaran berbantuan komputer di masa pandemi. Oke, mungkin langsung saja kita memasuki inti pembahasan. Yang pertama yaitu analisis situasi. Nah, pendidikan di abad 21 yang serba canggih dan sudah berbasis teknologi semakin digalakkan oleh pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah cara untuk memproduksi atau menyajikan materi dengan menggunakan sumber berbasis mikroprosesor atau komputer. Nah, apalagi pendidikan merupakan modal penting dan mendasar untuk mewujudkan suatu bangsa yang kokoh dan terlepas dari keterpurukan. Pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer masih terus dilakukan saat ini, mengingat pentingnya pengetahuan terkait teknologi yang semakin mendesak, maka setiap individu tengah mempersiapkan diri mereka dalam memperoleh pendidikan melalui pembelajaran berbantuan komputer. Namun, dari hasil analisis terkait pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer pada saat ini masih belum maksimal dilaksanakan, terutama pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Hal ini dapat dilihat langsung dari hasil analisis melalui wawancara yang sebelumnya dilakukan, di mana penggunaan komputer masih belum maksimal diberdayakan kepada peserta didik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kemampuan pendidik dalam mengaplikasikan komputer, dan kurangnya fasilitas yang dimiliki peserta didik, dan lain sebagainya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu ruang lingkup permasalahan. Nah, di sini ada 4 yang sudah termasuk ke dalam cakupan permasalahan pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Sebagaimana bahwa dalam pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer atau PBK ini masih terdapat berbagai permasalahan selama proses pengembangannya. Di antaranya, yang pertama, kurangnya fasilitas yang mendukung. Hal ini karena masih ada siswa di berbagai sekolah yang menengah ke bawah,
sehingga belum memiliki fasilitas yang mampu mendukung pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Yang kedua, kurangnya pemahaman peserta didik dalam mengoperasikan perangkat komputer, di mana hal ini menjadikan terhambatnya pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer di berbagai sekolah. Yang ketiga, kurangnya minat pendidik maupun peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran berbantuan komputer. Hal ini menjadikan turunnya nilai dan hasil belajar siswa di tengah pembelajaran daring yang terfokus dalam pembelajaran menggunakan komputer sebagai perantaranya. Dan yang keempat, yaitu banyak aplikasi game di dalam komputer yang menjadikan peserta didik tidak fokus selama mengikuti pembelajaran berbantuan komputer. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa hati dan pikiran yang sudah terbagi karena dibagi antara game dan pembelajaran yang mengakibatkan permasalahan besar dalam pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu idealita penggunaan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan idealita. Idealita memiliki makna apa yang seharusnya didapatkan atau diperoleh. Jika membahas tentang bagaimana idealita penggunaan pembelajaran berbantuan komputer di masa pandemik, maka kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran berbantuan komputer sangat efektif digunakan selama masa pandemik, karena pembelajaran saat ini menggunakan metode daring dan semua dilakukan dengan menggunakan berbantuan komputer. Oke, langsung saja kita akan membahas atau di sini sudah terdapat beberapa idealita dalam penggunaan model PBK atau pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama yaitu pembelajaran sangat efektif karena pembelajaran dapat diulang berkali-kali agar lebih meningkatkan pemahaman si pendengar. Yang kedua, lebih hemat waktu karena pembelajaran dilakukan dengan berbantuan komputer dapat digunakan di saat senggang. Yang ketiga, meningkatkan sikap mandiri pada peserta didik karena dalam pelaksanaannya yaitu daring, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran sesuai dengan K13 atau kurikulum 13 yang menjadikan siswa lebih mandiri dan tanggap akan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Yang keempat, membangun motivasi dalam pembelajaran karena pembelajaran berbantuan komputer memiliki banyak fitur yang menarik sehingga peserta didik lebih termotivasi. Yang kelima, meningkatkan hasil belajar siswa, di mana hal ini karena pembelajaran dapat dilakukan secara berulang yang menjadikan peserta didik lebih matang pengetahuannya dan mampu bersaing dalam pembelajaran. Dan yang keenam yaitu dapat memilih pembelajaran yang sesuai dengan keinginan masing-masing di luar pembelajaran wajib yang dilakukan. Nah, di sini kita dapat mengetahui beberapa hal yang seharusnya didapatkan, apa yang seharusnya mereka peroleh dengan menggunakan model pembelajaran berbantuan komputer. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.